Selamat malam, aksi marah-marah Menteri Sosial Tri Risma hari ini lagi-lagi menggegerkan publik dan juga menarik komentar banyak pihak. Tidak hanya itu, aksi ini juga dikecam oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dan kemudian meskipun akhirnya mereka berdua sudah saling memaafkan. Dan Risma juga disarankan untuk ikut anger management atau manajemen kemarahan karena tindakannya dinilai sudah kelewat batas dan tidak pantas. Apakah gaya marah-marah seperti ini efektif untuk memimpin lembaganya ataukah tindakan Risma ini hanya sekedar untuk mencari perhatian publik? Kata-kata itulah yang sering kami jadikan. Itu sering menang, tahu nggak? Kalau tidak ngerti, keluar dari kamu. Saya tidak pernah nyolek dan saya tidak suka daerah kita tambah. Ada yang salah, dibenarkan. Jangan dengan sikap marah-marah. Apakah dengan harus kita marah-marah bisa menyelesaikan persoalan? Kan tidak semua. Apalagi itu dilakukan oleh seorang menteri. Jadi saya sangat menyesal dengan kejadian itu yang seharusnya dan tidak pantas dilakukan oleh seorang menteri. Dan pemirsa akhirnya buntut dari kemarahan Menteri Risma, akhirnya Bupati Gorontalo mencopot Kepala Dinas Sosial Gorontalo. Apakah ini benar terkait karena setelah dikoreksi oleh Bu Risma atau setelah dimarahi masih banyak opini yang beredar. Dan tidak hanya itu, hari ini Bu Risma kembali beraksi namun berbeda dari beberapa waktu lalu. Hari ini Bu Risma menangis. Peristiwa ini terjadi di Takalar, Sulawesi Selatan. Nah, untuk berbincang malam hari ini, kita akan berdiskusi dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir bersama saya di studio. Saya perkenalkan satu persatu. Di sebelah kanan saya ada Mas Arya Bima, politisi PD Perjuangan. Ini koleganya Bu Risma. Selamat malam. Selamat malam, selamat malam. Sehat ya Mas ya? Sehat dan waras. Sehat dan waras, boleh digunakan mic-nya Mas Arya Bima. Oke, di sebelah sana ada staf khusus Mensesnek, Bung Faldo Maldini. Selamat malam, Bung Faldo. Selamat malam semuanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sehat. Salam sehat. Di sebelah kiri saya ada Prof. Musni Umar. Selamat malam, Prof. Sosiolog. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan di ujung sana ada Kang Ujang Komarudin, pengamat politik. Selamat malam. Siap, selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini saya mau langsung tanya nih ke koleganya nih, Mas Arya Bima. Ini Bu Risma ini kita tahu track recordnya mulai dari wali kota sampai sekarang ke menteri. Kayaknya ini habit ya Mas ya, suka marah-marah segala macam itu dibawa ke sini. Apakah memang gayanya Bu Risma seperti ini dan apakah partai atau temannya sendiri melihat ini hal yang efektif dilakukan ketika running organisasi ataupun running sebagai wali kota dulu sekarang jadi menteri? Efektif apa enggak? Iya efektif. Jadi Bu Risma ini ada karakter watak ya. Oke. Kalau orang Jawa bilang bahwa kalau watuk iso ditambani, yen watak itu ya sudah apa adanya. Artinya apa itu? Saya orang Padang. Kalau batuk itu bisa disembuhkan. Oke. Tapi kalau watak saya, watak Bu Risma, watak Kang Ujang, udah itu watak. Ya, itu wataknya. Itu. Tidak bisa dirubah. Tidak bisa ditambani. Ya kan? Itu sudah dirubah. Kita terima saja. Yang setuju kita hargai, yang setuju kita terima kasih, yang tidak setuju kita hargai. Tetapi tadi saya sampaikan efektif. Buktinya Surabaya kotanya tertata, pelayanan publik bagus. Dia terpilih 2 kali, ya kan, mendapatkan legitimasi dengan legalitas seorang wali kota. Jadi dia bukan seorang the woman of anger, tapi dia adalah seorang wanita yang menyelesaikan berbagai krisis persoalan dan juga memberikan satu solusi yang bagus. Apa harus dengan marah-marah gitu Mas? Loh ini gitu, jangan membiaskan masalah ya. Kalau Bu Risma kemudian dia senyum-senyum terus ada masalah dia ketawa-ketawa itu bukan Bu Risma.
Itu pencitraan. Oh, kalau ini bukan pencitraan Itu ya? bukan pencitraan, Marah-marah itu ini bukan karakter pencitraan. Bu Risma yang saya ketahui 10 tahun yang lalu. Dan saya melihat bahwa dalam konteks Gorontalo itu harus dilihat jangan marahnya. Marah kan sebagai akibat. Sebabnya harus didalami. Bagaimana seorang PKH, pendamping keluarga harapan, itu bukan pegawai Pemkot Gorontalo atau gubernur Gorontalo, tapi dia adalah pegawainya Bu Risma, digaji oleh Kemensos. Ditanya mengenai satu desa dan dia nggak ngerti, nunggu lurahnya, maka dia marah. Jadi yang ingin disampaikan secara hierarki ya wajar atasan memarahi bawahannya begitu ya? Karena stafnya Bu Ya Risma. kemarahan itu efektif, menghasilkan sesuatu yang kemarin dikritik soal kartu-kartu yang marah ke Bank Himbara. Faktanya memang setelah marah, sekarang bank-bank dan Kemensos mengantar kartu-kartu itu ke orang-orang yang tidak bisa ngambil kartu, bahkan ngantar duit itu. Ini efektif juga kalau saya lihat faktanya itu kepala dinas sosial langsung dicopot itu loh oleh bupatinya. Ya bagaimana? Masalahnya itu ada 8 juta hasil sisiran data yang 21 juta data yang kacau dari 101 keluarga miskin itu 21 juta kacau. Kemudian mengenai data penerima kartu keluarga harapan 8 juta tersisir menjadi data yang kemarin itu fiktif. 8 juta ini diturunkan kembali kepada kabupaten kota yang mau mengusulkan. Nah di Gorontalo itu justru bukan mengusulkan, tapi dia melaporkan data itu berkurang. Padahal usulannya ada di Kemensos, berarti kepala dinasnya nggak ngerti. Jadi wajar kalau dicopot akhirnya ya. Itu oleh bukan Bu Risma karena wilayahnya adalah Bupati Gorontalo yang mencopot. Bupati Gorontalo atau wali kota, saya kurang tahu. Akses dari marah-marahnya Bu Risma. Ya efektif. Efektif. Untuk mencari seorang pejabat publik Tapi yang kalau orientasi bupatinya, publik. Saya dengar pernyataan Bupati katanya salah satu faktor akibatnya diputuskan untuk dicopot karena tidak bisa menjawab pertanyaan Bu Menteri gitu loh. Tidak mengerti, ya, tidak mengerti ya. bahwa ada satu koreksi dari data yang 21 juta ini dan kemudian ada revisi data untuk diusulkan kembali dan dia tidak tahu karena dia laporkan data kemiskinan menurun. Nah ini kalau menurut saya kok saya tidak terlalu urgent mempersoalkan kemarahannya karena sebabnya itu ada karena memang ada sesuatu untuk rakyat. Oke, Ya, bahwa baik. ada yang tidak setuju monggo. Ya. Tapi jangan Ditangkap sampai terus poinnya. marah-marahnya itu dijadikan sebagai sesuatu yang tidak efektif, Oke. yang tidak perlu. Bu Risma selalu ketawa-ketawa aja kalau ada satu masalah yang kan lucu. juga ketawa-ketawa dong ya. Ya oke. Prof Musni, ini kalau dilihat tadi dijelaskan oleh Mas Arya Bima, ini kan udah wataknya. Kalau batuk katanya bisa diobatin, kalau watak emang udah begitu. Dan lagi pula selama ini dari wali kota dengan marah-marah bagus. Kemudian hasilnya juga bagus, Surabaya tertata dengan baik. Kemudian ini juga efektif kok dengan gaya kepemimpinan Bu Risma ini. Kalau Anda melihatnya bagaimana? Ya, terima kasih. Kalau menurut saya, Ibu Risma ini kan pemimpin yang dicontoh, yang diteladani, yang dilihat. Apakah orang yang punya kedudukan tinggi, dia marah-marah ini, tidak akan dicontohi oleh orang? Padahal masyarakat kita kan masyarakat paternalistik. Melihat siapa pemimpinnya itu dia akan ikuti. Menurut saya ini adalah perilaku atau tindakan yang memalukan. Sama sekali tidak mendidik. Pemimpin itu harus memberi sesuatu yang bisa mendidik orang. Membuat orang itu bisa menjalankan apa yang seharusnya dilakukan. Bukan dengan marah-marah. Kalau semua marah-marah menteri begini, itu hancur. Tiap hari kita hanya ngurusin orang marah-marah saja. Tapi tidak mendidik, tapi efektif katanya. Ya Gimana? efektif tergantung kita lihat dari sisi mana. Tapi apakah orang yang tidak marah-marah itu juga tidak efektif? Kalau menurut saya ini adalah salah satu cara untuk mencitrakan diri, keinginan untuk mendapatkan perhatian. Dan itu dia berhasil. Oh, mendapatkan perhatian publik. Ya, apa buktinya menjadi dari wali kota menjadi menteri? Kan itu karena akibat pencitraan yang dilakukan. Nah sekarang dari menteri emang mau jadi apa lagi kalau menurut Ya Anda? tentu mungkin menjadi presiden biasa saja Oh, tergantung jadi- Pak Arya Bima atau menjadi apalah gitu ya. Yang penting betul efektif itu untuk membuat bahwa dia populer, orang hebat lah apa semua. Tapi kalau ada pemimpin kayak begini,
rusaklah negara ini Pak. Sekali lagi negara ini dibangun dengan sistem yang ada dan dia bisa menjalankan pemerintahan siapapun juga tidak perlu dengan marah-marah karena sudah ada sistemnya kan. Dan menteri itu kan ada bawahannya. Masa langsung memarahi orang yang di kabupaten itu? Sistem apa kayak begini Pak? Kacau lah negara ini kayak begini Pak. Untung hanya Ibu Risma satu Pak. Bayangkan kalau banyak orang seperti ini. Nggak rusak negara ini? Oke, saya garis bawah ya, memalukan, tidak mendidik. Kenapa harus langsung menterinya sih? Oke, Mas Bima dulu. Ya, saya luruskan sedikit. Itu adalah bawaan dari Kemensos, bukan bawaan wali kota dan gubernur, Pak. Saya luruskan sedikit. Jadi dia mau memarahi bawaannya sebagai pendamping keluarga harapan itu digaji Kemensos dan diangkat Kemensos. Saya luruskan dulu. Jadi Bu Mega tidak memarahi staf, tapi Bu Risma tidak memarahi staf dari pemerintah daerah. Tapi apakah pantas? Ini saya luruskan dulu. Bapak tidak tahu tadi. Bapak mengatakan Bu Risma memarahi orang yang bukan bawahnya. Ini saya luruskan dulu. Saya luruskan dulu. Nanti bisa Bapak tidak tahu konteks dan kontennya tapi komentar. Boleh? Enggak. Itu yang saya kaitkan tadi, yang dia marah kemudian akhirnya kepala dinasnya itu dipecat, diberhentikan. Itu dampak dari apa yang dilakukan. Risma tidak memarahi kepala dinas. Ya betul Pak, tapi dampak dari itu kan Pak. Jadi kita lihat dampak itu kemudian akhirnya menimbulkan masalah dan kita lihat komentar di berbagai tempat itu negatif. Tetapi sekali lagi saya bisa menerima yang disampaikan tadi, ada positifnya. Tapi sekali lagi Ibu Risma itu terkenal karena marah-marah itu Pak. Tidak mungkin Ibu Mega, tidak mungkin Pak Jokowi mengangkat dia kalau tidak kemudian akhirnya populer sekali. Luar biasa namanya Pak. Seluruh negeri ini hafal beliau ini. Tapi apakah patut kita contoh yang seperti ini? Jadi menurut saya beliau ini tidak pantas jadi menteri. Pak Arya Bima yang pantas Pak. Udah pengalaman menjadi di anggota DPR. Kemudian sangat wise dia menyampaikan pandangan Pak. Jadi justru saya minta supaya beliau yang dipromosikan untuk menggantikan orang ini nggak layak menjadi menteri. Begitu aja Pak. Faldo, ini dengan disebutkan oleh Prof. Musni bahwa ini tidak mendidik, memalukan, apalagi sebagai seorang pemimpin. Karena pola masyarakat kita ini meniru nih pemimpinnya. Nanti saya minta komentar Anda. Usai jeda, saat lagi. Dua Sisi akan kembali. Kita lanjutkan kembali Dua Sisi. Sebelum saya ke Faldo, saya ingin menghadirkan ini nih, track record atau rekam jejaknya Bu Risma yang suka marah-marah selama jadi Menteri Sosial. Ini yang sempat kita kumpulkan, mungkin bisa dihadirkan. Ada beberapa kali ini Bu Risma marah-marah. Juli 2021 marah-marah mengancam ASN Kemensos. Kemudian Oktober 2020 memarahi demonstran penolak Undang-Undang Cipta Kerja. Dianggap merusak FASUM, fasilitas umum di Surabaya ya. Kemudian 2020 bulan Mei berbicara di telepon kepada seorang pejabat di Balai Kota dengan nada tinggi. Waduh, karena mobil PCR dibawa keluar kota. Ini diantara marah-marahnya Bu Risma di hadapan publik. Nah kemudian yang menarik hari ini juga lagi rame lagi nih soal Bu Risma. Tapi berbeda dari sebelum-sebelumnya. Kalau yang kemarin marah-marah ini, kalau ini kita saksikan tayangan bersama, Ibu Risma malah menetikan air mata. Ibu Risma menangis di Takalar ini ketika bertemu dengan anak yatim piatu. Dan juga terkait dengan pasien COVID ini ya, Ibu Risma menangis. Oke, jadi ini ada dua hal yang berbeda yang kita lihat dari Bu Risma dalam 2 hari atau 3 hari terakhir ini, beberapa hari terakhir ini. Bung Faldo, kalau disebutkan tadi efektif, cuman Prof. Musni bilang ini memalukan, tidak mendidik. Ini masyarakat kita ini kan cenderung untuk mencontoh pemimpin yang ini nggak bagus ke depannya. Iya, terima kasih. Kadang kan kita tidak bisa berharap semua orang itu seperti Pak Presiden yang kalau dihina dia senyum. Kalau seandainya dibilang banyak hal lah, dia juga tetap tenang, dikasih poster demo diundang ke istana gitu. Jadi itu adalah sesuatu yang sangat manusiawi sih Mbak. Itu adalah sesuatu yang manusiawi, orang bisa punya emosi dan menunjukkan Bu Risma adalah pemimpin yang manusiawi. Dia bisa marah, tadi menitikkan air mata, dan juga dalam derajat tertentu. Kalau ditanyakan tadi Pak Prof. Musni bilang teladannya apa? Ya teladannya ketika Anda bisa berbicara
dan berani untuk setiap putusan dan konsekuen atas setiap tindakan kita, itu teladan yang bisa kita ambil dalam menjalankan sebuah kebijakan. Ada yang bilang dia dikenal dengan marah-marah. Tidak ada pemimpin yang mencapai titik tertingginya hanya karena marah-marah, nggak ada. Karena kan Bu Risma punya rekam jejak di Surabaya. Beliau sebelumnya kepala dinas kebersihan di Surabaya, punya portofolio, punya achievement, punya sesuatu yang pada hari ini punya kapasitas. Saya misalnya hari ini menjadi bawahan dalam tanda kutip. Tadi kan sempat ada diskusi tentang itu. Saya tahu bahwa ketika kita tidak suka dimarahi sebagai bawahan, saya kan bawahan orang hari ini, bawahan Pak Pratikno. Ya saya harus mawas diri. Saya ngerti, oh menteri saya ternyata agak strict sama policy. Ini harus jadi. Ya saya harus mawas diri dong. Dalam artian hari ini Pak Menteri, Pak Pratikno, mungkin Bapak Ibu kenal semua, hobinya diskusi, tapi hobi marah-marah kan? Dialog. Ya saya harus baca buku. Karena saya harus kenal sama pemimpin saya. Ketika menteri saya nanya, Dok kamu baca buku apa kemarin? Loh kok saya nggak baca buku? Habis saya Mbak. Jadi kalau menurut saya, Bu Risma dengan birokrat yang berprestasi, orangnya dikenal dengan temperamental, ya kalau nggak senang diomelin Bu Risma, ya perform. Kerjalah dengan baik. Mau nggak mau ya? gitu, Oke, karena kita sebentar. selain atasan juga harus memberi contoh, dalam derajat tertentu, kita sebagai prajurit juga harus komit sama apa yang telah ditugaskan. Saya ingin potong sedikit ya Pak. Jika tidak ada yang melanggar undang-undang Saya potong dan norma sedikit. sosial, it's okay gitu. Oke, sebentar. Jadi Nggak gini, melanggar undang-undang nggak apa-apa. Kalau katanya, Prof. sekedar marah itu manusiawi Pak. Tapi kalau marah-marah itu justru tidak manusiawi Pak. Apalagi nunjuk orang. Mana ada orang yang mau ditunjuk-tunjuk? Nggak ada yang Bertarung mau. untuk hal-hal yang prinsipil Pak. Contoh tadi udah disampaikan. Saya kira ini tidak masalah. Ada data yang sangat bermasalah. prinsipil, Pak. Data yang bermasalah. Kalau data salah itu bukan masalah yang prinsipil. Karena bisa prinsipil, diperbaiki Pak. Ini orang bisa kan diperbaiki, harus dapat Pak. bantuan. Bisa diperbaiki Pak. Bantuan Iya. ini perlu Pak, ini manusia. Iya. Mau Oke. 2% itu kecil, 2% itu manusia Bentar, Bapak. mungkin Mohon arahnya izin. Prof. Musni bisa diperbaiki dengan baik-baik, nggak harus marah-marah Iya, gitu. betul. mungkin. Dalam Ada cara artian lain. kan, ya maksudnya nggak semuanya marah-marah hidupnya Bu Risma. Tadi Bu Risma Tadi sedih. rekam jejaknya Iya kan? banyak sekali Bu Risma marah Pak. sedih. Marah Bu Risma luar biasa menangis. berkali-kali. Bu Pak. Risma kalau seandainya Bapak sempat nonton YouTube, dia pernah ketawa sama stand up komedian Panji Iya. sama Ernest Prakasa. Iya. Ketawa dia. Iya kan? Dari dalam artian ya it's human. It's human nangis, being. marah, tawa ya. Ini manusiawi kan. Ya. Oke, Jadi sebentar. hal ini sangat manusiawi Sebentar, menurut kami. sebelum kita bergabung ke Gubernur Gorontalo, saya ke Kang Ujang. Tadi Bu Risma marah-marah, kemudian nangis. Terus kata Faldo tadi ketawa itu hal yang manusiawi. Kalau Anda melihatnya gimana dari segi komunikasi politik atau strategi Ya, saya politik? melihatnya begini Mbak Anggi ya. Kalau marah-marahnya sekali, 2 kali itu hal yang wajar manusiawi. Dan saya sepakat kalau itu adalah bagian dari karakter, habitus. Kalau kata Burjo itu ya kebiasaan. Dan itu memang sulit dirubah. Tapi kalau marahnya terus, ya, misal terus menerus, itu kan kita catat tadi berapa kali ya, 5 kali. Bahkan saya sempat membuat YouTube berapa bulan yang lalu ketika marah-marah di suatu daerah. Gitu. Nah, saya ingin katakan, marah-marah ini itu bukan sebuah sikap yang tepat. Dulu mungkin ketika beliau menjadi wali kota, semua itu bawahannya. Tetapi dalam konteks dia sebagai menteri, ya walaupun kemarin itu ada Masih bawahannya, sebagai kata bawahannya, tetapi kan diumumkan kemarahannya itu di depan publik. Nah gini, kalau saya dekat dengan banyak menteri, ya, ketika beliau marah juga manggil, sini ada salah data nih, tolong diperbaiki. Nah itu sikap yang tepat dan bijak yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Tidak dalam di hal hadapan ini menteri. publik maksudnya. Nah, saya ingin mengatakan dulu kalau boleh saya mengeluarkan dalil ya. Jadi dulu itu dalam masa Rasul ada yang datang, pemuda datang kepada Rasul. Rasul, saya ingin sukses. Saya ingin jadi orang hebat. Ingin minta nasihat gitu. Rasul menjawab, la tagdob walakal jannah. Jangan marah, kamu nanti sukses. Nah itu, ke konteks ini, maka sesungguhnya kalau kita lihat marah-marahnya Bu Risma di Gorontalo, itu sangat kontraproduktif loh. Kenapa? Sebentar Bang Paldo. Kenapa? Terbukti beliau meminta maaf dan saling meminta maaf dengan Pak Gubernur. Tapi Bu Risma dulu katanya meminta maaf kepada Gubernur Gorontalo. Artinya di situ menyadari bahwa di situ ada sikap yang salah dengan marah-marahnya itu. Nah, dengan kejadian di Takalar yang menangis, itu saya ingin mengatakan bahwa Ibu Risma ingin meribon. Ingin draw yang Manusiawi kemarin nggak sih, dicitrakan Tukang? dengan manusiawi negatif. bukan itu manusiawi. Nah, ketika Tunggu, marahnya saya sekali, 2 tertarik kali nih. itu manusiawi. Ibu Risma ribon nggak menurut Anda? Nah, ribon itu begini.
Ketika kemarin marah-marah di Gorontalo, hari ini beliau adalah memeluk dan menangis. Itu artinya ingin membangun sebuah rebound bahwa kemarin negatif, marah-marah, sekarang tonnya ingin positif. Dan sebagai politisi itu melakukan hal yang baik bagi Ibu Risma, tapi dalam konteks tertentu yang marah-marahnya tidak baik. Saya ingin katakan ya tadi ya, kalau menterinya marah-marah terus, ada katakan ada 34 menteri, ada 3 menteri saja yang marah-marah, ya kacau ini Republik. Nah saya ingin katakan, saya sepakat kalau Bu Risma ketika menjadi wali kota berprestasi, konteksnya wali kota. Beliau anak buahnya semua. Tetapi kalau dia berkunjung ke banyak daerah seluruh Indonesia, dia marah-marah terus, ini yang menjadi kontraproduktif bagi negara ini. Dan saya mengatakan, kalau boleh mengatakan, ya kemarin sih saya bilang ke Bang Arief Wibowo ya, saya bilang ya perlu juga belajar lebih sabar. Perlu juga ya sedikit-sedikit cek psikologis lah, walaupun itu karakter. Cek psikologi sampai perlu seperti itu? Ya perlulah. Emang Bang kenapa? Mbak, Ya. kalau orang minta maaf itu bukan berarti caranya salah lah Kang. Dalam artian itu ya bisa jadi itu orang tersakiti. Itulah seorang teladan bukan? Ketika dia merasa menyakiti ya dia minta maaf, bukan caranya salah. Gitu ya. Menyadari akhirnya. Saya bahwa melihat sakit. ini terlalu apa ya, dihiperbolakan. Sampai harus ke psikolog segala Kang macam. Ujang, ikut psikolog anger terlalu management. mendramatisasi bahwa seolah-olah dari 1000 instruksi Bu Risma itu yang marah-marah itu aja yang terekspos. Dari mana Prof sama Kang Ujang tahu Bu Risma banyak marah-marahnya? Ya dari media. Tapi Bu Risma jadi wali kota itu 10 tahun. Yang tidak marah-marah Kang Ujang sama Prof nggak tahu. Ntar dulu, ya kan? Maksud saya bahwa seolah-olah semua hal itu Bu Risma marah-marah. Yang terlihat di media saat ini banyak yang marah-marah. Karena yang diekspos itu Prof. Yang tidak marah-marah lebih banyak. Dan kenapa marah-marah itu penting? Menurut saya ya tadi saya katakan bahwa itu shock terapi, membuat sesuatu marah-marah itu bisa ada penyegaran rutinitas birokrasi yang faktanya rutinitas itu ada potensial berdampak pada deviasi terhadap tugas-tugas yang ada. Seperti halnya tadi soal data, soal ketidakseriusan itu dan menyangkut rakyat. Jadi jangan terlalu didramatisasi seolah-olah Bu Risma itu bisanya marah. Nah 10 tahun jadi wali kota yang terlihat masalah rumput, masalah itu iya. Tapi Bukan pekerjaannya begini ya, Pak. marah-marah. Begini, Ini Pak, yang Pak, saya ya. kira Anda tidak bisa secara jernih dan adil menilai seorang pemimpin seperti Bu Sebentar, Risma. saya ingin komentarin sedikit nih karena menyinggung media tadi yang diangkat media yang marah-marah. Yang baik-baiknya nggak diangkat oleh media, tidak terpublikasi. Ya, gitu. jangan-jangan Jangan-jangan emang strateginya Bu Risma agar diangkat media, karena kalau dia nggak marah-marah nggak muncul di media, marah-marah dia muncul Kalau di media. diambil gambar begini, begitu tidak marah besok nggak jadi berita. TV One juga harus lebih adil, jangan mencari motif Bu Risma aja marahnya. Yuk tidak menggali sebabnya marah. Ayo kenapa? Yuk Kita kena tanya. gali Yuk tanya dong sama saya, kenapa marah? Kan Tadi masalah nggak tanya. data tadi. Masalah Kita, data, ya. tidak sesuai data. Maksud saya kita lebih adil lah. Oke. Saya menghargai bagi yang tidak setuju. Dan terima kasih bagi yang setuju. Tapi dampak itu efektif buat rakyat. Ini extraordinary untuk masalah Kementerian Sosial ini. Ya, bertahun-tahun bagaimana extraordinary 101 juta data kemiskinan, 21 juta kacau atau fiktif, ya kan? Kemudian 50 juta penerima bansos, 8 juta itu adalah sesuatu data yang akhirnya tidak jelas orangnya. Jadi Itu yang gini Pak, dikoreksi. begini. Bagaimana? Gini, Kalau Sebentar, saya Bung tidak Bung marah, Arya, Bung Arya, Sebentar. kan Bapak menyampaikan tentang data di Kemensos. Yang memimpin di sana itu kan temannya Ibu Risma. Seharusnya dia perbaiki. begini, Gak usah marah-marah Kemensos Pak. itu sekian lama Pak. Ya, betul. Ya. Kalau marahnya Gus Dur, Kemensos itu dibubarkan Pak. Ya. Ya, marahnya Gus Dur, Ya. melihat kondisi Kemensos dibubarkan dulu. Kemudian hidup kembali. Ya. Gus Dur diam aja, bubar ke wae. Gitu kan Gus Dur. katanya dulu kan. Bubar aja. Iya, bubar Tapi aja. kita negara ini butuh Kementerian Ya, Sosial. betul. Walaupun value dan share value di situ mungkin juga belum sesempurna itu. Nah, menurut saya saya katakan efektivitas marahnya Bu Risma ini adalah sesuatu penyegaran buat saya. Oke, tahan dulu Memang sampai di sana. mengagetkan. Saya mengatakan saya Oke. pun kadang suka kaget manusiawi. Baik, Saya kira sebentar. manusiawi. Ini masalah Ya. efektivitas Tapi kemarahan. saya katakan itu potensial menimbulkan sikap perubahan dan saya cek Oke.
akibat kemarahan itu ada perubahan-perubahan Boleh, untuk ditahan dulu rakyat. sebentar. Kita akan cek juga nanti ke Gubernur Gorontalo. Ada Pak Rusli Habibie yang sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Selamat malam, Pak Gubernur. Wah, terputus ya. Nanti kita akan koreksi bagaimana dengan tadi sudah maaf-maafan katanya. Kemudian apakah benar-benar efektif setelah kemarahan Bu Risma semuanya jadi setelah diperbaiki sekarang data untuk penerima bantuan kartu keluarga harapan ini. Usai jeda, dua sisi akan kami lanjutkan saat lagi. Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan di dua sisi dan sudah terhubung dengan Gubernur Gorontalo Bapak Rusli Habibie. Selamat malam Pak Gubernur. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gubernur, mungkin Anda mengikuti perbincangan kami sebelumnya ya Pak ya di dua segmen sebelumnya. Informasi terbaru kita mengikuti bahwa akhirnya Anda dan Bu Risma sudah saling memaafkan begitu Pak ya? Iya. Nah, ya? Gimana Mbak? Ya akhirnya katanya sudah saling memaafkan ya Pak. Ibu Risma berkirim pesan Ibu ke Risma istri. Udah kirim WA ke istri saya. Tolong maturkan ke Bapak jika ada yang salah selama kunjungan saya di Gorontalo. Saya langsung balas ke HP beliau juga ada dibuka tapi belum dibalas. Dan kemarin saya kumpulkan Mbak. Saya kumpulkan ini kan cuma masalah data. Pendamping PKH Kepala Dinas Provinsi Gorontalo, perbankan yang menyalurkan itu dana, saya kumpulkan semua. Ternyata memang betul-betul data itu gak ada yang benar. Baik itu BPJS, PKH, segala macam. Nah itu mungkin membuat Bu Risma marah. Ternyata memang ada masalah di data ya Pak ya? Ada masalah. Contohnya Bu, saya pernah turunkan ASN saya sebanyak 4.500 orang. Saya suruh teliti hanya untuk BPJS. Karena BPJS kan menaik kesehatan. Saya turunkan 4.500 tenaga honor maupun ASN. Menghasilkan 47%, data itu tidak valid lagi. Ada yang sudah tidak ada yang sudah meninggal, ada yang sudah jadi anggota DPRD, tapi masih terima itu. Nah ini yang harus kita perbaiki. Dan saya waktu zamannya Pak Idrus Marham sampai dengan Pak Ari, saya sudah sampaikan mereka begitu. Agar data ini diupdate. Pak Gubernur, artinya setelah kemarin Anda juga sempat tersinggung dan marah kemudian bisa menerima bahwa kemarahan Bu Risma ternyata beralasan. Alasannya benar. Ada data yang salah ketika seorang koordinator PKH Kabupaten Gorontalo, namanya Fajar ditanyakan. Dia menanyakan begini. Masalah pencoretan data, tadinya ada bulan sekian, sekarang nggak ada lagi. Kenapa dicoret Bu? Itu yang membuat Ibu Risma tersinggung. Anda juga sempat tersinggung awalnya Pak ya? Saya melihatnya begini Mbak, dari sisi, nggak ada unsur politiknya ya. Dari sisi etika pemerintahan. Saya cuma melihat itu. Saya takutnya Ibu Risma itu datang ke daerah orang lain lagi. Kalau masih begitu dengan modelnya marah-marah, ada orang yang sumbu pendek, dilawan, bahkan mungkin apa yang terjadi kan jadi malu Mbak. Itu saja. Mudah-mudahan terakhir itu. Gorontalo. Saya nggak ada tujuan apa-apa. Dan sudah memaafkan, bahkan petugas PKH yang sempat ditusuk 2 kali itu, saya sudah ajak ke rumah, di video, dan sudah bisa maaf juga ke Ibu Risma, memaafkan Ibu Risma sebagai orang tua. Akhirnya sudah selesai itu masalahnya Pak ya. Kemudian akhirnya kan ini Kepala Dinas Sosialnya dicopot Pak oleh Bupati. Artinya memang ada itu ya Pak ya, kesalahan atau dispute masalah data dan tidak hanya itu, katanya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Bu Menteri. Nah, itu saya nggak tahu. Itu ranahnya Bupati. Yang jelas kemarin siang, dari pagi sampai siang, saya sudah kumpulkan semua. Bank untuk membayar, kantor pos membayar, terus seluruh pendamping PKH, SK, kecamatan, semua saya kumpul. Dan dengan kepala-kepala dinas Provinsi Gorontalo, saya arahkan. Ternyata memang semua itu datanya itu beradul. Dan saya pun sudah pernah katakan ke Pak Presiden, waktu kami para gubernur, 34 gubernur, dikumpul di Istana Bogor, terus membicarakan ke BPJS. Saya bilang kalau begini terus Pak Presiden, datanya nggak perbaiki,
ini akan terjadi dan bisa miskin ini Indonesia. Orang sudah kaya didanai, orang sudah jadi pegawai masih disubsidi. Seperti itu yang terjadi di daerah. Oke. Nah ini harus dihimpun. Baik. Terima kasih Pak Rusli Habibie, Gubernur Gorontalo sudah bergabung bersama kami di Dua Sisi. Jadi Sudah nggak ada dijelaskan. unsur politiknya Mbak ya. Nggak ada Bagaimana, politik di situ. Nggak ada unsur politik sama sekali. Oh iya, tidak ada unsur politik. Saya berbicara sebagai gubernur, Ya. Ibu Risma sebagai pejabat negara, sebagai menteri. Oke, baik. Ya. Terima Ya. kasih Pak RH. Ya. Terima Nah, kasih. selamat malam. Terima kasih. Nah, oke, tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Gubernur. Ternyata memang dengan marah-marah ini terbongkar ada banyak data-data yang bermasalah begitu. Artinya apa yang dilakukan Bu Risma punya akses bagus juga, dampak bagus juga untuk memperbaiki kinerja staf-staf di bawah Kementerian Sosial akhirnya. Oh, Kang Ujang boleh menanggapi. Ya, sebenarnya tidak perlu marah juga. Di Cirebon tuh saya melihat kemarin ya. Di data kemiskinan di Kabupaten Cirebon itu 13%. Tetapi dengan data Provinsi Jawa Barat berbeda. Coba dicek. Itu kan lucu juga. Artinya sebenarnya semua daerah itu kalau tolong dicek itu pasti bermasalah. Kan jangan diingat PKH ini program dari zamannya Pak SBY. Dan teman-teman saya di daerah itu semua pendamping PKH. Banyak. Enggak, poin saya adalah Iya. dengan marah-marahnya Bu Risma ini akhirnya ada loh memang data-data Nah yang bermasalah. itulah sebenarnya itu. hikmahnya. Kalau katakan ya, marah-marahnya sebagai karakter, tetapi tidak baik untuk diteladani gitu loh. Oke. Tetapi hikmahnya ada memang di situ. Oke. Ya kan, ya itu ya harus kita yang baik-baik kita ambil. Tapi tadi saya sepakat dengan Pak Gubernur ya. Takut ada orang yang bersumbu pendek. Kan saya kasih contoh. Ada gini Mbak, ada politisi waktu itu menegur seorang polisi. Politisi ini, polisinya iya aja. Tetapi ketika ketemu saya di belakang, awas loh. Itu kurang ajar politisi itu kata di daerah ini. Artinya marah-marah itu gak cocok. Oleh karena itu ya kita Bu Risma ke depan gitu untuk menjaga nama baik beliau ya kan untuk apa sebagai menteri ya perlu juga untuk merubah sikap itu agar agar perjalanan karir dia menjadi baik begitu. Nah, itu ini menjadi penting. masukan positif Mas Arya Bima kalau kita dengarnya hikmahnya ada yang bagusnya akhirnya data diperbaiki tapi ada juga catatan nih untuk masukan agar ya bisa diselesaikan dengan baik. Seperti Pak Gubernur bilang tadi kalau seandainya ketemu yang sumbu pendek bisa lebih berabe lagi urusannya begitu. Berarti udah ada hikmahnya, udah diakui sama Pak Ujang. Tindakan Bu Risma itu ada hikmahnya. Berarti semua yang dia bilang tadi udah Gini, ada sesuatu hikmahnya yang diakui. baik itu harus kita akui. Tetapi ingat karakter itulah sebenarnya yang mesti dirubah dari Bu Risma. Gini sih. Dan ini saya katakan dan itu juga kemarin saya berdiskusi dengan Pak Arief Wibowo dan itu karakter. Karena ya karakter itu yang tidak bisa dirubah. Oleh karena itu sebagai manusia gitu ya. Kan tidak perlu juga kita ke depan itu bagaimana Bu Risma punya strategi yang jitu, tidak harus marah-marah tapi efektif. Itu yang penting. Mungkin nggak tuh Bu Risma nggak usah marah-marah gitu. Sebagai koleganya Mas Arya Bima mungkin nggak dengan karakternya yang kenal Bu Risma. Ini memang Bu Risma ya kalau dalam teori komunikasi dia lebih condong ke low context. Dia akan lebih terus terang, dia akan punya kemampuan untuk menjelaskan terus terang, terbuka, tanpa basa-basi. Ya. Nah, Kang Ujang tadi mengurai apakah hal yang semacam itu bisa dihilangkan atau tidak, saya kok tidak terlalu yakin. Inilah Bu Risma menurut saya. Ini original. Kemarahan dia adalah sesuatu untuk meluruskan hal-hal yang salah untuk masuk ke sistem yang benar, bukan dalam konteks mengendalikan dan membangun citra. Maka tadi kalau ada yang tidak setuju kami hargai, kalau ada yang setuju kami terima kasih. Cara semacam itu. Tapi masukan dari Pak Gubernur boleh juga jadi catatan dong. Kalau seandainya ketemu orang yang juga ternyata suka marah-marah kan bisa jadi ribut jadinya dan bisa. Oh bisa. Bagi saya biarin saja. Kalau itu efektif. Ini gini loh Mas. Persoalannya itu dalam konteks dan konten tadi. Konteksnya Kemensos dan situasinya juga extraordinary untuk yang saat ini ya. Untuk yang menyangkut data PKH ini kan sesuatu yang di mana-mana data itu banyak yang salah. Jadi Kang Ujang bilang begitu. Berarti ini tidak bisa dong dikerjakan dengan cara biasa-biasa. Ini harus ada shock terapi dong. Ini berarti ada satu perubahan, harus ada perubahan sikap dong, kan gitu kan. Ini tidak bisa dilakukan dengan senyum-senyum dong menurut saya ya.
Nah, jadi dalam konteks kemarahan itu saya melihat arahnya adalah untuk meluruskan sistem yang saya katakan rutinitas yang deviatif tadi. Ya. Ini yang saya maksud, dan ternyata dari dampak marah itu mengumpulkan PKH, mengumpulkan dinas sosial, ada sesuatu corrective action untuk melakukan suatu pembenaran. Prof. Musni. Dan yang untung siapa sih? Ya rakyat toh. Ya. Baik, Maksud ini- sikap yang menguntungkan rakyat jadi kita maki-maki di begini sini. ya, Nanti tanggapannya ditahan dulu Prof, kita jeda dulu sejenak. Dua sisi akan kembali sesaat lagi. Saya lanjutkan dua sisi. Prof. Musni boleh komentar tadi soal tadi yang disinggung oleh Pak Gubernur juga tuh. Kalau ada yang sumbu pendek ini bisa ngelawan balik, tapi kata Mas Rebima ya itu resiko gitu. Ya. Gimana lagi? Pertama saya ingin ya merespon apa yang disampaikan Mas Arya bahwa itu hiperbola. Saya kira bukan. Memang ini beliau ini melakukan terus-menerus yang seperti itu banyak kali. Dan menurut saya ini adalah bagian dari pencitraan. Tidak ada orang yang kenal Ibu Risma di Surabaya kalau dia nggak suka marah-marah, bahkan nyapu dan lain sebagainya itu di jalan. Itu bagian dari upaya beliau untuk mencitrakan dirinya. Apa yang dia lakukan di Surabaya, dia bawa di tingkat nasional. Saya bayangkan Pak, saya orang dari kawasan timur Pak. Orang dari kawasan timur itu adalah ini temperamental. Kalau dia kena orang dipukulin balik, apa nggak gempar negeri ini Pak. Jadi kita harus paham kalau di Jawa itu ya memang orang mau mengalah, mau apa begitu. Tapi orang di luar Jawa itu temperamental itu bisa terjadi hal yang seperti disampaikan Pak Gubernur tadi. Resiko, Oleh karena kata Mas itu Rebima saya tadi, sampaikan negeri ini yang besar begitu. Mengapa tidak bisa memperbaiki diri Pak? Kalau karakter itu saya kira dengan melatih bisa. Dengan melihat kondisi di masyarakat kita itu. Nah, ini yang menurut saya, kalau kita anggap misalnya baik itu, ada hikmahnya. Jadiin aja semua menteri untuk memperbaiki negeri ini yang amburadul datanya itu, role model. Ikut aja semua Ibu Risma. Kalau itu bisa memperbaiki keadaan. Tapi kan kita tidak mau yang seperti itu. Dengan kata-kata yang baik, dengan petunjuk, dengan teladan, rakyat kita ini baik-baik. Dia bisa mengikuti. Dan yang lebih penting menurut saya ini, adalah tingkat kemiskinan yang begitu besar di negeri ini yang harus diatasi Ibu Risma. Sejak beliau menjadi menteri, itulah yang harus menjadi fokus perhatian. Bagaimana? Ini kalau dari BPS mengatakan 27 juta lebih orang miskin. Tetapi itu dengan batas garis kemiskinan 15.000 per hari. Siapakah orang yang bisa hidup? Artinya apa? Jumlah orang miskin di negeri ini sangat banyak. Dan itulah yang harus menjadi fokus perhatian Ibu Risma untuk memperbaiki negeri daripada marah-marah. Marah-marah itu sekali lagi akan dicontoh oleh anak-anak muda bahwa bisa kita selesaikan suatu masalah dengan bertinju, dengan marah-marah begitu. Dan itu sangat negatif menurut saya dari sisi pendidikan. Boleh ditanggapi, ini katanya pencitraan Bu Risma marah-marah. Tapi pertanyaannya, pencitraan marah-marah itu akan positif atau negatif itu? Ya, saya kira ini soal Populer gaya. iya, tapi Ini soal hasilnya gaya gimana? saja. Jadi setiap orang punya gaya, punya style, dan itu punya solusinya tersendiri. Dan tadi seperti Bu Risma marah, solusinya itu terlaksana, terselesaikan semua permasalahan, dan beliau minta maaf kepada yang tersinggung. Jadi justru fokusnya itu beliau bukan dalam rangka menyakiti gitu, tapi saya minta maaf atas ketersinggungan yang terjadi. Jadi Bu Risma itu kan sudah dapat Bung Hatta Anti-Corruption Awards. Bukan karena marah-marah, tapi karena bikin sistem yang anti koruptif di Pemkot Surabaya. Bu Risma termasuk pemimpin perempuan yang sangat influential. Bukan karena marah-marah, tapi karena mereka memang Bu Risma ketika bekerja dengan baik. Justru di tahap ini kita kalau di agama saya dibilang marah-marah yang terpuji itu, kita itu marah untuk memperjuangkan orang banyak gitu. Ini marah-marah yang terpuji menurut Rakyat Anda? ini yang sedang diperjuangkan sama Bu Risma. Oke, ini kan? menurut Anda marah-marah Jadi yang terpuji ya? dalam berarti? hal ini menurut saya hikmahnya sudah terjadi. Pelaksanaan data tercapai, diakui sama Kang Ujang. Justru di tahap ini Bu Risma menyediakan dirinya untuk dalam tanda kutip dikata-katain orang, dikomentarin bla 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 bla, tapi masalahnya selesai Mbak. Justru kita harus respect nih dalam hal ini dengan cara bagaimana Bu Risma menjalankan ini. Dan satu sisi lagi, beliau yang serius bekerja, beliau yang serius menangani masalah ini. Dan misal kayak gini lah, kita ke restoran, terus waitersnya bilang,
maaf ya sayurnya habis. Bukan restorannya itu salah gitu. Tapi mohon maaf Anda tidak bisa menikmati sayuran di restoran ini gitu loh. Oke, Kan sebentar. gitu logiknya. Ini katanya ini marah-marah yang terpuji. Ini hasilnya bagus. Di mana-mana marah-marah nggak ada yang terpuji dalam konteks agama manapun. Oleh karena itu sebenarnya saya Menolong katakan, orang yang dizalimi, Kang. ya kalau konteks itu iya, tapi Iya kan? tidak ada hadisnya, ya dalilnya yang marah-marah terpuji nggak ada. Boleh tunjukkan ke saya mana? Nah karena apa? Oh Ini jadi kan kita membalas dalil. kalau mendolimi, ya siapapun ya tentu tidak boleh. Kalau mengangkat derajat orang yang didolimi, iya. Iya Tapi konteksnya kan yang marah-marah dimarahin ini orang adalah berkuasa, Kang, mohon izin. Orang yang punya power, bukan rakyat lemah yang dimarahin sama Bu Risma loh. Tapi pendamping bansos Ya dalam artian dia PKH punya itu- kewenangan untuk Oke. menjalankan itu. Dia punya kekuasaan untuk menjalankan itu dan untuk perbaikan data itu. Kan begini, yang dipersoalkan itu kan data Pak. Di negeri ini semua data itu memang amburadul. Itulah yang harus diperbaiki. Tapi untuk memperbaiki itu tidak bisa dengan marah-marah. Ibu Risma itu orang beragama. Di dalam Al-Quran itu diperintahkan hendaklah kita menahan amarah. Wal kaziminal ghaiz wal afina 'anil nas. Itu tidak dilakukan. Ya, Bagaimana mungkin kita bisa menghormati orang kayak begini, Pak? Justru Karena itu, itu Pak. menurut saya Santai, Pak, tidak jangan marah. pantas menjadi menteri orang seperti ini, Pak. Rusak negeri ini kalau menjadi menteri. Justru seperti dia ini. fokus mengerjakan apa yang dia tugaskan. Beliau fokus menangani masalah ini. Beliau mengerjakan Pak, itu masalah yang buktinya. harus ditangani adalah masalah kemiskinan, Buktinya Pak. itu benar. Tadi saya katakan 27 juta menurut BPS. Tapi kalau lihat batas garis kemiskinan itu hanya 15.000, itu tidak mungkin orang bisa hidup. Artinya apa? Jumlah orang miskin ini banyak. Itulah yang harus diatasi, Pak. Oke. Bukan Iya. mengatasi yang seperti tadi Dia itu dengan fokus, marah-marah. Bapak. Apalagi menunjuk-nunjuk Iya, orang, Pak. iya, Itu oke. saya kira tidak Oke. manusiawi, Pak. Beliau fokus Dan efektif. menangani Tidak, itu tidak fokus, terkait Pak. kepantasan. Tidak. Saya ingin Tidak jelaskan. pantas, Pak, menunjuk itu orang, Pak, di prerogatif depan umum, presiden, Pak. Bapak. Dan marah-marah, tidak pantas, Ya, Bapak. untuk Baik. kepantasan, Tidak ketidakpantasan itu Ya. prerogatif presiden. Sama sekali Baik. tidak pantas sebagai Baik. pemimpin, Pak. Karena pemimpin adalah yang diteladani, yang dicontohi dan diikuti, Pak. Saya Oke, kira boleh Justru Marah. karena dia Itu, fokus, Pak. dia Oke, Prof. marah, Musni Bapak. sudah. Ya, terakhir Mas Arya ada yang mau disampaikan lagi? Ya, kemarahannya bukan kemarahan yang sensasional Oke. dan emosional. Kemarahannya karena akalnya memang mengharuskan dia marah dan efektif. Jadi menurut saya bahwa kemarahan Bu Risma ini adalah sesuatu yang menimbulkan sikap perubahan menjadi lebih baik untuk rakyat. Ya. Oke, baik. Menurut saya itu, jadi tidak ada hal yang diinginkan oleh Bu Risma akan mencari citra atau pencitraan. Oke, Bahwa titik. mungkin ada dampak mendapatkan citra silakan. Ya. Oke, baik. Poinnya Tetapi saya sekali tangkap. lagi bahwa sekali lagi ada yang setuju ada yang tidak. Yang Baik. penting rakyat tidak dirugikan dengan kemarahan itu. Oke, Saya kira baik. itu. Poinnya sudah ditangkap. Apapun itu yang kita tangkap bahwa ini adalah untuk kepentingan rakyat. Tapi harus kita ingat bahwa akan lebih baik, niat baik itu dilakukan juga dengan cara yang baik juga. Demikian dua sisi malam hari ini. Saya Dwi Anggia, saya akhiri. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat malam. Terima kasih. Saya tutup dua sisi malam hari ini. Kita jumpa lagi pekan depan. Sampai jumpa.